Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-6 di materi kita di mata kuliah perilaku konsumen dengan tema konsep diri konsumen. Saudara, sebelum kita masuk ke materi kita akan membahas terlebih dahulu pendahuluan mengenai konsep diri. Misalkan contohnya begini, apabila kita menemukan di wajah kita terdapat jerawat, begitu ya, pastinya kita akan muncul rasa tidak percaya diri. Nah, di situ nanti dalam diri kita akan muncul yang namanya bagaimana caranya saya mengobati jerawat ini, atau setidaknya menutupi jerawat ini supaya tidak terlihat oleh orang. Ya, sehingga penampilan kita menjadi lebih baik ke depan. Contoh yang lain, misalkan kita habis menimbang berat badan kita dan kita ngaca gitu ya di depan cermin, kita merasa bahwa kok berat badan kita makin bertambah gitu ya, lalu kita makin cabi, lalu kita makin gendut gitu ya. Nah, pastinya ada muncul ya dalam diri kita ini rasa ketidakpercayaan diri, dan akhirnya apa? Berusaha untuk membakar kalori kita. Supaya apa? Supaya nanti kita lebih sehat dan penampilan kita lebih menarik seperti itu ya. Nah, oleh karenanya kita mungkin akan mencari tahu dan bagaimana caranya supaya bisa mendaftar ke gym. Saudara-saudari sekalian, dua contoh tadi di mana kita menginginkan penampilan kita lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, itu merupakan salah satu contoh adanya konsep diri di dalam hati konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi dari konsep diri. Seperti biasa, saya hanya menjelaskan satu tokoh saja ya, nanti saudara bisa baca tokoh yang lain. Jadi menurut Solomon di sini, konsep diri itu adalah konsep diri sendiri mengacu pada kepercayaan yang dipegang seseorang mengenai atribut mereka dan bagaimana mengevaluasi kualitas ini. Ya, tadi contohnya kita semakin gemuk gitu ya, pastinya kita mengevaluasi ya. Kalau semakin gemuk nanti kita semakin tidak sehat gitu ya, lalu penampilan kita jadi makin tidak menarik. Oleh karenanya konsep diri kita ingin sehat dan terlihat menarik. Oleh karenanya kita mencari gym untuk olahraga. Saudara, teori konsep diri menurut Lundon dan Della Vita di tahun 1993 ya, di sini ada 4. Yang pertama adalah self appraisal. Apa itu self appraisal? Self appraisal di sini merupakan konsep diri seseorang terkait dengan society acceptance behavior atau antisosial. Jadi di sini perilaku yang diterima atau ditolak masyarakat, begitu ya. Contohnya, orang yang sopan pada saat bertemu orang, dia akan menyapa dan mengucapkan salam. Lalu apabila melewati orang lebih tua, kita bisa mengucapkan permisi gitu ya. Nah, itu salah satu dari self appraisal yang dimana di mata masyarakat sikap tersebut merupakan sikap yang dapat diterima dan sopan. Lalu yang kedua, teori konsep diri ini dari Lundon dan Della Vita adalah reflected appraisal. Apa itu reflected appraisal? Jadi di sini kita sebut sebagai looking glass self, yaitu konsep diri yang akan terbentuk karena seseorang menerima penghargaan dari orang lain ya. Nah, jadi di sini orang lain akan memberikan penghargaan dari besarnya penghargaan gitu ya, yang menentukan derajat konsep diri yang terbentuk. Contohnya, saudara sebagai mahasiswa ya ikut Ormawa atau BEM gitu ya. Karena apa? Karena ingin dianggap mahasiswa yang aktif begitu ya. Atau saudara ikut di kegiatan kemasyarakatan, misalkan Karang Taruna atau dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena saudara ingin dianggap sebagai masyarakat yang. Lalu yang ketiga adalah social comparison. Social comparison ini merupakan konsep diri seseorang yang sangat tergantung bagaimana dia memandang dirinya dalam kaitannya dengan orang lain ya. Contohnya, ada orang yang ingin terlihat kaya di mata orang lain gitu ya. Makanya dia akhirnya mengumpulkan banyak barang ya, lalu lebih banyak bekerja karena membandingkan dirinya dengan orang lain gitu ya. Ya misalnya gitu ya, saya kalau misalkan belum punya mobil, ya saya kayaknya belum kaya gitu. Oleh karenanya kita melihat orang lain pada beli mobil, saya juga mau beli mobil. Kenapa? Tadi karena kita ada social comparison. Lalu yang keempat adalah bias scanning. Apa itu bias scanning?
Jadi di sini bias scanning itu konsep diri yang sangat terkait dengan motivasi dan bias scanning. Maksudnya apa bias scanning itu? Yaitu bagaimana pandangan seseorang terhadap lingkungannya. Ya, jadi di sini orang terbiasa ada di lingkungan mewah dan selalu ingin terlihat mewah. Ya. Nah, ini akan muncul konsep diri yang terbangun menjadi orang yang berpenampilan dan selalu berperilaku mewah, begitu ya. Kenapa? Karena dia memang di lingkungan yang mewah. Jadi terbawa ke perilaku. Saudara, ada 3 dimensi dari konsep diri. Yang pertama, dimensi isi. Dimensi isi merupakan kesesuaian antara penampilan fisik dengan kepribadiannya. Ya, jadi kadangkala ada orang yang didandaninya terlihat glamor, ya, terlihat girly mungkin gitu ya, tapi sebenarnya kepribadiannya tidak sesuai. Ya, nah ini berarti bertentangan dengan dimensi isi. Lalu dimensi konsep diri yang kedua adalah nilai positif atau negatif. Jadi misalnya kepercayaan diri seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah itu dia akan sikapnya tidak berani atau ragu untuk berbicara di depan khalayak ramai atau khalayak umum gitu ya. Nah, di sini kita bisa menilai dimensinya ya nilainya negatif begitu. Sebenarnya kepercayaan diri itu kita bisa membuatnya menjadi positif. Nah, makanya di sini dimensi konsep diri ini ada nilai positif dan nilai negatif. Dimensi yang ketiga adalah intensitas, stabilitas, dan akurasi. Apa itu maksudnya? Jadi maksudnya adalah hasil evaluasi pribadi yang dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Misalnya, gitu ya, kita mengevaluasi pribadi kita merupakan pribadi yang tangguh, gitu ya. Nah, namun pada kenyataannya, pada saat kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, gitu ya, ternyata kok kita nggak kuat, gitu ya, kita menyerah. Nah, berarti kan evaluasi pribadi kita ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi gitu ya. Kadang-kala kita merasa kuat, tapi ternyata pada saat dilaksanakan, loh kok kita nggak kuat begitu. Ya, nah makanya di sini ada dimensi intensitas, stabilitas dan saudara-saudari. Di sini ada klasifikasi konsep diri. Ya, di sini kita akan membandingkan antara konsep diri aktual kita dengan private self. Ya, jadi secara pribadi kita, secara private gitu ya, dibandingkan dengan konsep diri aktual itu bagaimana. Jadi di sini perbandingannya bagaimana sebenarnya saya melihat diri saya sendiri gitu ya. Lalu saya menganggap oh saya ini terlalu gemuk atau saya terlalu kurus gitu ya. Karena kita melihat dari dalam diri kita sendiri lalu secara aktual bagaimana gitu ya. Saya menganggap diri saya kurang pede. Nah, seperti itu. Ya. Oke, lalu saudara, klasifikasi konsep diri berikutnya kita membandingkan antara konsep diri ideal kita dengan private self kita, ya. Jadi contohnya bagaimana seharusnya saya melihat diri saya sendiri, ya. Oh, saya ingin apa? Kalau saya kurus, berarti saya harus apa? Saya harus meningkatkan berat badan, seperti itu. Kalau saya gemuk, oh berarti saya harus menurunkan berat badan. Oke, lalu selanjutnya kita bisa mengklasifikasikan konsep diri kita dengan membandingkan konsep diri aktual kita dengan social self. Jadi kalau social self berhubungan dengan lingkungan sosial, ya. Jadi kita di sini bagaimana sebenarnya orang lain melihat diri kita, gitu ya. Oh, misalnya ayah saya, ibu saya, dan adik saya mengatakan bahwa saya orangnya terlalu kurus, gitu, atau saya orangnya terlalu gemuk, gitu ya. Itu kata orang. Kenapa? Karena kita lihat dari aktual dengan lingkungan sosial. Oke, lalu kita bisa mengklasifikasikan dengan membandingkan konsep diri ideal kita dengan social self ya. Jadi di sini bagaimana seharusnya orang lain melihat diri saya. Jadi orang lain harusnya melihatnya gimana ke saya gitu ya. Nah, contohnya ayah saya, ibu saya, dan adik saya mengatakan bahwa saya perlu menaikkan berat badan. Kenapa? Tadi katanya saya kurus gitu ya. Atau justru saya harus menurunkan berat badan. Kata siapa? Kata ayah saya, ibu saya, pun adik saya. Nah, saudara, kenapa kita harus mengklasifikasikan konsep diri tadi ya dengan membandingkan konsep diri aktual, konsep diri ideal, private self dan social self gitu ya? Kenapa kita harus belajar itu? Karena semua itu akan mempengaruhi apa yang akan konsumen beli dan gunakan. Jadi di sini
konsumen akan menggunakan produk yang memiliki citra merek yang dapat merefleksikan konsep diri atau citra yang dimiliki dia gitu. Lalu apa dong hubungan antara konsep diri ya yang kita barusan pelajari dengan konsumsi produk oleh konsumen ya? Nah, jadi kita mengetahui tadi konsep diri itu ada empat ya, konsep diri aktual, ideal, lalu ada private self concept, lalu ada social self concept ya. Nah, jadi yang pertama akan kita jelaskan satu-satu ya. Apa itu konsep diri aktual? Oke, saudara. Jadi apa itu konsep diri aktual? Jadi konsep diri aktual ini seperti yang sudah saya contohkan barusan, di sini menjelaskan bahwa bagaimana konsumen memandang dirinya akan mempengaruhi produk yang dibeli atau digunakan ya. Jadi di sini konsumen akan menggunakan produk yang memiliki citra merek yang dapat merefleksikan konsep diri dan citra yang dimiliki si konsumen itu gitu ya. Nah, itu konsep diri. Oke, lalu yang kedua adalah konsep diri ideal. Jadi konsep diri ideal ini erat kaitannya dengan harga diri atau self esteem. Nah, masih ingat kan waktu kemarin yang teori Maslow yang paling atas adalah self esteem ya. Jadi di sini akan mencakup dari harga diri. Contohnya kalau iklan gitu ya, iklan Rolex, jam tangan Rolex. Nah, kalau kita memakai Rolex itu akan mencerminkan bahwa harga diri kita itu adalah harga diri yang mewah, orang kaya gitu ya. Nah, itu yang ditampilkan dari jam tangan Rolex gitu ya. Nah, sesuai dengan kondisi si konsumen. Yang tiga adalah private self concept. Jadi di sini bagaimana saya melihat diri saya yang sebenarnya atau bagaimana saya ingin menandai seseorang dengan karakter atau sifat tertentu. Ya, jadi bagaimana seseorang melihat dirinya akan sangat mempengaruhi private self concept yang dimiliki oleh orang. Yang terakhir adalah social self concept. Ya, jadi social self concept merupakan pandangan masyarakat atau orang lain terhadap diri seseorang atau keinginan seseorang mengenai bagaimana seharusnya masyarakat atau orang lain melihat dirinya. Jadi kita menginginkan masyarakat tuh melihat diri kita tuh seperti apa. Saudara, saya akan menjelaskan di sini ada 5 konsep diri menurut Blight di tahun 2000. Jadi menurut Blight, konsep diri itu ada 5, saudara ya, ada real self, self image, ideal self, looking glass self, dan possible self. Kita akan bahas satu persatu. Nah, apa itu real self? Real self adalah konsep diri yang sesungguhnya bagaimana orang lain melihat diri kita. Sedangkan self image adalah konsep diri yang subjektif. Jadi sebagaimana kita melihat diri kita. Cuma di sini subjektif ya, saudara ya. Lalu yang ketiga ada ideal self. Apa itu ideal self? Merupakan konsep diri seperti yang kita inginkan, idealnya seperti apa gitu ya. Lalu yang keempat ada looking glass self ya. Jadi di sini adalah konsep diri sosial, yaitu bagaimana pikiran kita tentang pandangan orang lain terhadap kita. Dan yang terakhir ada possible self. Apa itu possible self? Di sini adalah konsep diri yang mungkin terjadi pada diri kita, yaitu konsep diri yang diinginkan untuk dapat. Lalu saudara, Blight di sini juga menerangkan mengenai self monitoring. Ya, apa itu self monitoring? Jadi seseorang ini akan memperbaiki konsep dirinya dengan memodifikasi perilakunya sesuai dengan masukan orang lain, gitu ya. Ya contohnya gimana? Contohnya ya kalau misalnya kita sering menerima saran dari orang lain, misalnya kamu kalau pakai baju jangan warna hitam gitu. Kenapa? Karena tidak cocok dengan warna kulitmu gitu ya. Atau kamu kalau misalkan pakai make up jangan terlalu menor gitu ya. Kenapa? Karena nanti takutnya ya menjadi incaran orang atau apa gitu ya. Nah, itu kan ada saran-saran dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, itu kita bisa menjadikan sebagai self monitor. Oke, lalu saudara, di sini ada tokoh namanya Hawkins dan Mothersbaugh tahun 2010 ya. Hawkins dan Mothersbaugh ini dia memperkenalkan ada konsep ya terhadap konsep diri kita. Mereka membagi ada dua, yaitu independent dan independent self concept. Kita akan bahas satu persatu. Jadi apa bedanya independent self concept dengan interdependent? Yang pertama adalah kalau independen itu dipengaruhi budaya barat ya, saudara ingat aja ke orang barat gitu ya. Lalu kalau interdependent self concept itu dipengaruhi budaya Asia ya, ingat lihat orang Asia. Di independent self concept ya kita lihat orang barat gitu ya, mereka tidak ada keterkaitan antar individu. Sedangkan interdependent
Mereka menganggap bahwa hubungan antar individu itu memang penting gitu ya. Jadi tidak individual. Independent self concept dia titik beratnya tujuan pribadi ya. Jadi sifat seseorangnya individualistis. Sedangkan interdependent self concept dia ini titik beratnya keluarga, kebudayaan, profesional, hubungan, ya berhubungan dengan sosial. Jadi mereka tidak individualistis. Karena kalau independen ya saudara lihat ya kalau dunia barat industri asuransi itu peminatnya besar karena mereka individualistis saudara ya. Sedangkan interdependent ini karena sikapnya adalah sosial gitu ya. Apa namanya mereka asuransi itu nggak begitu laku sebenarnya ya walaupun mungkin masih ada tapi tidak seperti dunia barat. Nah sifat seseorang yang di interdependent ini dia tuh bersifatnya patuh, sosiosentrik, holistik dan berorientasi kepada hubungan jadi nggak individu. Oke, saudara berhubungan dengan konsep diri ini Solomon di tahun 2007 memperkenalkan dengan adanya dimensi yaitu extended self atau symbolic interactionism ya. Jadi di sini dimensi ini menjelaskan bahwa pilihan produk itu nggak hanya dipengaruhi oleh citra diri, tapi pilihan produk itu juga mempengaruhi citra diri konsumen, ya. Jadi konsumen itu membeli suatu produk untuk meningkatkan konsep dirinya, karena produk tersebut memiliki nilai simbol. Nah, contohnya bagaimana dari extended self ini? Contohnya misalkan, ya Anda seorang wanita gitu ya, Anda ini ingin dilihat oleh masyarakat, oleh orang lain bahwa Anda ini anggun. Nah, Anda akan berpikir, bagaimana ya saya harus memakai pakaian seperti apa supaya terlihat anggun. Nah, kalau yang laki-laki ya, yang laki-laki mereka akan berpikir bagaimana caranya supaya saya terlihat tampil maco, tampil ganteng gitu ya, maskulin, gagah seperti itu ya. Nah, pasti kita akan berpikir bagaimana caranya kita berpakaian seperti apa. Lalu ada tokoh lagi yang lain yaitu Mowen dan Minor di tahun 1998. Jadi extended self atau symbolic interactionism ini ya, citra diri konsumen itu dipengaruhi oleh persepsi orang lain terhadap diri konsumen tersebut. Dan juga karena konsumen menggunakan produk yang memiliki simbolik atau badge value. Contohnya begini, Cristiano Ronaldo ya, dia menggunakan private jet. Tapi ada simbol di situ yaitu CR7 ya. CR7 ini menandakan siapa? Menandakan Cristiano Ronaldo gitu ya dengan nilai simbolik. Lalu saudara, Blight tahun 2008 ya mengemukakan bahwa the person as artwork. Jadi seseorang itu adalah karya seni gitu ya. Maksudnya apa sih? Jadi di sini seseorang memainkan banyak peran dan berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekelilingnya. Jadi seseorang tersebut ingin menjadikan dirinya sebagai karya seni, ya, a work of art. Nah, di sini akan muncul sensor stimulus kepada orang lain yang bertujuan untuk menimbulkan respon yang contohnya apa sih? The person as artwork gitu ya. Nah, contohnya misalkan ya yang perempuan menggunakan make up. Apa tujuan saudara menggunakan make up? Ya, lalu yang laki-laki. Ya, laki-laki mencukur rambutnya, memelihara jenggot gitu ya. Nah, lalu menggunakan skincare mungkin ya. Seperti wanita juga menggunakan skincare, apa tujuannya? Oke, lalu selanjutnya ada konsep diri dan budaya. Jadi di sini konsep diri ini melihat bagaimana seseorang melihat dirinya secara aktual maupun ideal itu sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat di mana dia berada. Karena itu orang-orang dengan budaya yang berbeda akan memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep diri mereka dan kaitannya dengan orang lain. Contohnya suntangan. Kalau di dunia timur gitu ya, suntangan itu merupakan apa? Simbol ya, simbol hormat kepada orang tua. Tapi kalau dunia barat, suntangan itu sebagai simbol keromantisan. Lalu saudara, kita akan bahas mengenai konsep diri dan perilaku konsumen. Jadi di sini suatu produk itu atau merek akan dipersepsikan memiliki citra tertentu. Ya, contohnya tadi Rolex. Ya, Rolex itu kan hanya dipakai oleh orang-orang yang berduit gitu ya, yang mewah gitu ya. Nah, konsumen akan membuat asosiasi antara citra produk atau merek dengan persepsi terhadap dirinya gitu, saudara. Oke, lalu ya di sini Solomon tahun 2007 menyatakan ya ada dua ya, ada cermin diri dan kesadaran diri. Apa sih bedanya gitu ya? Jadi
cermin diri ini merupakan proses terjadinya reaksi untuk mengenali identitas atau konsep dirinya setelah melihat tindakan seseorang. Sedangkan kesadaran diri itu merupakan tingkat sensitivitas. Semakin tinggi tingkat sensitivitas, maka konsumen dapat mengevaluasi produk yang akan dimilikinya atau digunakan dengan lebih kritis. Nanti setelah ini kita akan memberikan contoh. Baik saudara, tadi kita coba ini lagi ya, bahwa menurut Solomon 2007, ya, seseorang itu membentuk konsep dirinya berdasarkan apa yang dilihat pada cermin dirinya, gitu ya. Jadi identitas seseorang itu ditunjukkan oleh produk yang digunakan. Solomon sendiri memperkenalkan ya ada teori symbolic self-completion atau konsep pendukung sosial. Jadi intinya apa sih? Jadi intinya seseorang itu ya akan menganggap konsep dirinya itu kurang sempurna, maka ia akan mengkonsumsi produk yang bisa menutupi ketidaksempurnaannya itu atau kelemahannya. Contohnya ada orang yang gemuk ya. Orang gemuk dia paham bahwa untuk memakai baju jangan menggunakan baju yang garisnya horizontal, tapi dia harus menggunakan garis vertikal. Kenapa? Supaya terlihat. Kita lanjut yang kedua ya dari Solomon ini, adanya hilangnya konsep jati diri. Jadi, barang pendukung sosial digunakan untuk menunjukkan status sosial atau simbol sosial. Nah, pada saat barangnya itu hilang gitu ya, maka hilang juga status sosialnya. Contohnya, orang tadinya dia memakai Fortuner, dia terlibat hutang. Contohnya apa? Mobil Fortunernya dijual, sehingga dia tidak punya mobil lagi. Dia ganti dengan mobil yang lebih sederhana. Oleh karenanya, statusnya dia bisa berubah ya, tidak seperti orang menengah atas. Saudara, kita akan membahas tentang kesesuaian produk dan konsep diri. Masih dengan tokoh yang sama, yaitu Solomon di tahun 2007. Ya, menurut Solomon yang pertama ada istilah self-image congruence. Artinya apa? Jadi konsumen akan menggunakan produk yang memiliki atribut yang sesuai, yang mendukung konsep dirinya. Contohnya, orang yang lebih suka berpakaian casual pada saat memakai pakaian yang formal, pasti dia tidak akan merasa nyaman menggunakan pakaian formal. Lalu yang kedua, ada congruity theory. Jadi di sini adalah teori kesesuaian citra produk dengan konsep diri. Jadi semakin sesuai, maka produk tersebut akan semakin disukai konsumen. Oke, lalu yang ketiga ada sex role. Artinya apa? Di sini adalah identitas seksual, bisa feminin dan maskulinitas. Jadi sangat mempengaruhi pembentukan diri seseorang, ya. Nah, jadi kalau seseorang kalau ingin dikatakan dia itu laki-laki, maka berpakaiannya seperti laki-laki gitu ya. Perempuan pun juga sama, apabila ingin seperti perempuan, maka melayaknya berpakaian seperti perempuan. Keempat adalah body law. Jadi di sini seseorang akan mengkonsumsi atau menggunakan produk yang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Contohnya gitu ya tadi, kalau misalnya menggunakan kemeja, ya kemeja motifnya bagaimana untuk yang orang gemuk? Orang gemuk menggunakan yang vertikal garisnya ya, lalu yang orang kurus boleh yang menggunakan horizontal. Lalu kalau misalnya kotak-kotak gimana? Kotak-kotak jangan menggunakan kotak-kotak besar bagi orang yang gemuk gitu ya. Cobalah menggunakan kotak-kotak yang kecil, lalu coba menggunakan pakaian yang lebih gelap seperti itu. Itu disesuaikan dengan apa? Dengan bodinya, dengan tubuhnya. Oke, lalu apa hubungan merek dan konsep diri yang benar? Nah, di sini ada istilah meaningful self-brand connections. Ya, jadi hubungan yang kuat antara suatu merek dengan konsep diri seseorang ketika merek produk yang kita pakai itu dapat membantu mencapai tujuan dari motivasi kita, maka merek tersebut akan semakin terkait dengan konsep diri. Contohnya nih di depan saudara melihat ada Louis Vuitton ya. Pada saat saudara memakai Louis Vuitton, maka akan ya terkesan bahwa saudara itu sudah sukses dan nah, saudara, hubungan konsep diri dan strategi pemasaran ya menurut Hawkins dan Mothersbaugh tahun 2007. Jadi begitu ya, bahwa produk itu dia itu punya citra merek, sedangkan konsumen dia punya konsep diri gitu ya. Paduan antara citra merek dan konsep diri ini akhirnya ada hubungan saudara antara konsep diri dan citra merek produk, sehingga dari hubungan itu muncullah perilaku di mana konsumen akan mencari produk yang dapat meningkatkan konsep. Pada saat konsumen telah mendapatkan produk yang sesuai dengan bisa meningkatkan konsep dirinya, akhirnya muncullah kepuasan konsumen.
Kenapa? Karena konsumen telah membeli barang yang sudah memenuhi kebutuhan dari konsep dari saudara. Demikian perkuliahan kita hari ini di pertemuan 6 ini mengenai konsep diri konsumen di mata kuliah perilaku konsumen. Kita akan bertemu di pertemuan ke-7 dengan materi yang berbeda. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.